Ya, eh masih ingat minggu yang lalu kita berada di Yohanes pasal 7 ayat 1 ya, sampai yang ke-15. Dan sekarang kita lanjutkan Yohanes 7 ayat 16 sampai 36, ayat 40 sampai 53, dan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Dan saya akan fokuskan ke Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 dengan judul Apa yang Kamu Tulis. Bapak Ibu yang punya Alkitab atau Alkitab boleh silakan dibuka. Saya akan fokuskan ke Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Sekedar mereview saja, mengingat kembali kalau ibarat kendaraan pemanasan saja. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang keheroikan Yesus Kristus dalam bermetode, yaitu tampil di acara nasional orang Yahudi di mana mereka merayakan hari raya Pondok Daun-Daunan. Bapak Ibu sudah mulai ingat ya, begitu disebut Pondok Daun-Daunan terus ingat kembali. Acara itu berlangsung selama 7 hari. Dan Yesus datang ke acara itu di pertengahan minggu. Dan kita sudah pelajari minggu yang lalu, tentu ada alasan kenapa Yesus berangkatnya di pertengahan minggu dan bukan di hari pertama. Dan pada puncaknya di hari yang ketujuh, Yesus tampil dan berdiri di tengah-tengah bait Allah, dikerumuni oleh orang banyak. Disitulah Yesus berbicara tentang air hidup. Kenapa Yesus tampil di saat yang tepat? Oleh karena orang-orang sudah banyak beraktivitas, mereka banyak menyanyi lagu-lagu pujian, dan sejarah mengatakan bahwa orang banyak sudah kehausan. Sekalipun mereka minum, tetapi tentu keberadaan orang-orang yang sedang lelah dan kehausan ini digunakan oleh Yesus untuk berdiri di tengah-tengah mereka dan mengundang mereka untuk minum dari air hidup yang Yesus berikan. Salah satu faktor di mana Yesus mengucapkan kata-kata itu adalah Yesus melihat dengan jelas bahwa hari raya yang dilakukan dari tahun ke tahun dalam konsep hari raya Pondok Daun-Daunan, Yesus melihat sama sekali tidak memberikan makna apa-apa. Itu hanya perayaan tok, perayaan semata-mata perayaan tanpa ada sebuah makna yang Yesus harapkan. Yang Yesus harapkan adalah perayaan itu benar-benar meninggikan Tuhan, karena makna daripada hari raya Pondok Daun-Daunan adalah mereka baru saja mengalami panen yang melimpah ruah, dan Yesus mau Tuhan yang ditinggikan karena Tuhan adalah sumber berkat pada perayaan Pondok Daun-Daunan itu. Dan nama lain daripada perayaan ini adalah tabernakel, yang artinya pondok, begitu ya. Yang kita ketahui bersama dibangun secara sederhana, di mana orang tidur di bawahnya, beratapkan beberapa daun-daunan dari beberapa pohon, dan mereka membawa buah-buahan sebagai lambang sukacita. Dan itulah sebabnya Yesus berdiri di hari yang ketujuh dan menunjukkan kuasanya. Nah, kita sudah, pemanasannya sudah, Bapak Ibu sudah mulai ingat kembali. Sekarang kita lanjut. Namun seperti kita ketahui bersama, pada perayaan besar itu hadir pemuka-pemuka agama, orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Mereka selalu siap untuk mencari kesalahan Yesus dan akan membunuhnya. 7 hari raya Pondok Raya Daun-Daunan sudah selesai, tetapi mereka belum puas, Bapak Ibu. Apalagi setelah
Hari ke-7 Yesus benar-benar mengalihkan perhatian orang banyak dari orang Saduki, Farisi, ahli Taurat kepada dirinya. Maka betul-betullah mereka mencari-cari cara untuk mendapatkan kesalahan Yesus. Bapak Ibu tahu apa yang mereka lakukan? Mereka mempermasalahkan tentang Yesus mengajar. Artinya, mereka ingin tahu dari mana Yesus mendapatkan hak atau wewenang untuk mengajar orang banyak. Bila mana Bapak Ibu membaca secara singkat saja, sekilas saja, di Yohanes pasal 7 ayat yang ke-16 sampai 36, di sana dengan jelas disebutkan bahwa Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Yesus hanya mengatakan, aku berasal dari Tuhan, dari Allah. Aku hanya memberikan apa yang patut aku sampaikan. Jadi Yesus tidak mau berdebat dengan mereka. Sementara mereka, para pemuka agama ini, mempertanyakan dari mana Yesus mendapatkan hak atau wewenang untuk mengajar mereka. Yang kedua, mereka mempersalahkan ajaran Yesus. Kalau tadi mereka mempermasalahkan dari mana hak Yesus mengajar, sekarang mereka mempersalahkan ajaran Yesus. Sebenarnya maksudnya sederhana, hanya ajaran orang Farisi, Saduki, ahli Taurat saja yang patut didengar. Di luar itu tidak boleh ada yang menyamai mereka atau menyaingi mereka. Terlihat dengan jelas bagaimana mereka sangat membenci Yesus. Mereka mencari-cari alasan yang mengada-ada supaya Yesus didapati salah. Itu sama dengan begini Bapak Ibu. Ini hanya contoh, punten, ini hanya contoh. Saya nggak suka sama Pak Agus Ganda. Namanya orang udah nggak suka Bapak Ibu, kancing bajunya Pak Agus yang nggak ada salahnya apa-apa itu jadi masalah. Bapak Ibu bisa lihat, saya nggak suka sama Pak Agus. Maka matanya Pak Agus yang sudah begitu dari lahirnya jadi masalah. Begitulah orang kalau sudah nggak suka. Inilah yang terjadi dengan pemuka agama. Kalau sudah nggak suka sama Yesus, dia akan cari-cari apa saja yang intinya membuat masalah. Dan mereka marah karena Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Yesus justru bukan menjawab pertanyaan mereka, tapi Yesus menyampaikan kabar kebenaran. Contoh, Pendeta Budi dari mana? Harusnya saya jawab dari Ciranjang, tapi saya tidak jawab begitu. Saya katakan saya naik motor, saya sampai di rumah, saya mau tidur. Yang saya katakan itu benar Bapak Ibu, tapi saya tidak langsung menjawab pertanyaan Pendeta Budi dari mana. Yesus mengatakan dia hanya menyampaikan kebenaran, dia tidak mau berdebat. Karena sekali dia menjawab, maka cecaran pertanyaan akan terus menyerang Yesus. Dan yang keempat, mereka mengetahui perkataan Yesus adalah benar, tetapi mereka menolak menerimanya. Artinya, pemimpin agama tidak mau meninggalkan zona nyaman mereka. Inilah yang namanya bebal. Orang sudah tahu dia salah, tapi menganggap dirinya benar. Ini yang namanya bebal. Bahasa Inggrisnya stubborn. Stubborn itu tegar tengkuk. Sudah dikasih tahu, enggak mau tahu. Begitulah pemimpin agama sikapnya kepada Yesus. Sekarang kita lihat apa hasil dari perkataan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Karena betul-betul Yesus sangat menghindari perdebatan. Dia tidak mau. Dan konsep ini yang harus kita belajar dari Yesus. Hindari perdebatan, katakan yang benar. Orang mau terima, terima kasih. Orang tidak terima pun terima kasih. Contoh, 1 tambah 3 sama dengan 4. Orang mau terima, terima kasih. Orang tidak terima, terima kasih. Itulah konsep yang Yesus ajarkan. Maka hasil dari kebenaran yang Yesus sampaikan adalah pemimpin agama menuduh Yesus dirasuk setan. Coba Bapak Ibu baca di ayat 7. Yohanes 7 ayat 20.
Yohanes 7 ayat 30, pemimpin agama berusaha menangkap Yesus. Lalu terjadi pertentangan di antara pemimpin agama dan masyarakat. Pasal 7 ayat 31 sampai 49. Tetapi rupa-rupanya Roh Kudus tidak tinggal diam. Bila mana Bapak Ibu membaca ayat-ayat terakhir di pasal 7 ayat 50 dan 51, datang seorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus datang sebagai pembela. Sebenarnya bukan sebagai pembela. Nikodemus belajar tentang Yesus, di mana dia datang malam-malam kepada Yesus, dia mengenal siapa Yesus, dia berubah oleh karena Yesus, dan dia mengatakan juga kebenaran sama seperti yang Yesus sampaikan.